Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kita melanjutkan pembahasan daripada materi kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah sedikit menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin yang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Pemboikotan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Yang peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 9 kenabian. Awal pemboikotan tersebut itu berawal di tahun kurang lebih tahun ke-7 kenabian. Maka kaum muslimin yang kondisinya ketika itu terboikot, mereka dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh orang-orang Mekah. Mereka tidak boleh berjualan. Seandainya mereka berjualan, maka orang-orang Quraisy tidak ada yang mau membelinya, diboikot. Kemudian apabila mereka membeli suatu barang atau makanan, maka kaum muslimin membelinya dengan harga yang sangat mahal sehingga tidak mampu untuk membeli. Kemudian tidak boleh juga kaum muslimin untuk menikah dengan orang-orang kafir. Maksudnya ialah tidak boleh kaum muslimin itu menikah di luar dari suku Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Di antara peraturan dari pemboikotan tersebut. Jadi memang pemboikotan itu dialami oleh kaum muslimin, dan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib pun diboikot karena dianggap royal terhadap kaum muslimin, dianggap menjadi pembela daripada kaum muslimin, membela Muhammad dan kawan-kawannya, para sahabatnya. Maka orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka memutuskan untuk memboikot semuanya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yang muslim maupun yang tidak muslim. Karena memang masih banyak daripada sukunya Rasulullah, Bani Hashim pun yang masih belum muslim juga masih banyak. Salah satunya paman beliau, Abu Thalib. Namun paman beliau senantiasa memberikan pembelaan terhadap Rasulullah. Maka dari itu paman beliau, Abu Thalib, pun diboikot. Dan rasa saling ada hubungan nasab, hubungan rohim, antara suku Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini, yang membuat mereka yang kafir pun bersedia untuk menjadi membela
Muhammad dan para sahabatnya, walaupun mereka belum bisa beragama Islam atau tidak mengikuti agama Rasulullah. Tapi mereka siap untuk membela. Dan dalam kondisi pemboikotan tersebut, lamanya pemboikotan tersebut yaitu 3 tahun lamanya, ya, kaum muslimin senantiasa dalam kondisi yang sulit, kesulitan makan, kesulitan hidup, kesulitan menikah, tidak berkomunikasi dengan yang lain, suku-suku yang lain, ya, hingga akhirnya mereka kaum muslimin pun mengasingkan diri ke pinggiran kota Mekah, ya, di suatu tempat yang bernama Syi'ib Abu Thalib, ya, celah bukit, ya, milik Abu Thalib, ya, lembah maksudnya sih, celah bukit itu lembah kecil, ya, itu miliknya Abu Thalib. Itu kaum muslimin di situ selama kurang lebih 3 tahun lamanya dalam kondisi yang memprihatinkan. Sehingga banyak dari kaum muslimin yang memang sampai kelaparan, bahkan sampai meninggal dunia dari mereka pun banyak, ya. Kemudian dari peristiwa tersebut, ikhwani fiddin, akhirnya muncul dari orang-orang kafir Quraisy di luar dari suku Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang ternyata memiliki hati nurani, yang masih memiliki hati nurani, yang mereka termenung menyaksikan penderitaan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, menyaksikan akhirnya mereka ini merasa iba, merasa kasihan, ya. Di antara orang-orang yang baik tersebut ialah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini beliau ini adalah masih keponakan dari Khadijah, istri Rasulullah SAW, ya, Hakim bin Hizam. Nah, ketika itu memang Hakim bin Hizam pun belum muslim, ya. Nanti ada waktunya beliau masuk Islam. Kemudian ketika itu Hakim bin Hizam di malam hari ia berusaha untuk membantu kaum muslimin, ya, melihat kondisi kaum muslimin, melihat kondisi kaum muslimin begitu memprihatinkan, begitu yakni kasihan, nggak ada sulit makan, kelaparan. Maka Hakim bin Hizam ini pada malam hari ia membawa satu kantong gandum, kemudian meletakkannya di atas untanya, yang meletakkan di atas untanya, dan untanya pun disuruh jalan sendiri, dipukul, ditepuk, disuruh jalan sendiri menuju ke perkampungannya kaum muslimin, ya, biar gandum tersebut bisa menjadi bahan makanan bagi mereka, ya. Orang yang baik yang lain, ya, orang kafir yang orang Quraisy yang masih baik yang lain ialah Hisham bin Amr al-Amiri, ya. Hisham bin Amr al-Amiri. Maka beliau juga ketika itu pada malam-malam hari pun mengantar makanan, ya, dengan untanya. Nah, atau dia mengantar makanan tapi menyuruh budaknya untuk mengantarkannya supaya nggak ketahuan oleh orang-orang kafir, supaya tidak ketahuan oleh tokoh-tokoh Quraisy, ya, seperti Abu Jahal, ya, dan seterusnya. Karena kalau sampai ketahuan maka sudah pasti mereka akan dicemooh, dihina, ya, akan ikut diboikot juga bisa jadi, ya. Kemudian suatu malam Hakim bin Hizam menyuruh budaknya untuk membawa beberapa gandum, ya, untuk naik ke atas unta, ya. Budak tersebut suruh membawa unta yang sudah mengangkut beberapa karung gandum untuk menuju kepada kaum muslimin. Namun qadarullah malam tersebut kepergok oleh Abu Jahal, ya, ketahuan sama Abu Jahal. Maka Abu Jahal menyaksikan, Abu Jahal curiga, ya. Abu Jahal bertanya, wahai Hashim, wahai Hakim, mau engkau bawa kemana gandum-gandum tersebut? Ya. Maka Hakim bin Hizam hanya diam saja. Apakah engkau akan membawa bahan makanan ini kepada Muhammad dan sahabatnya? Ya. Kamu pasti akan membawa makanan ini, gandum ini kepada Muhammad dan sahabatnya, ya. Aku yakin itu, kata Abu Jahal, ya. Kalau kamu lakukan itu, kata Abu Jahal, aku tidak akan membiarkannya, dan aku akan melaporkan perbuatanmu ini kepada yang lain, dan aku akan mempermalukanmu, ya. Maka ketika itu mereka cekcok, ya. Ada sedikit perdebatan, ya, antara Hakim bin Hizam dengan Abu Jahal. Maka seorang yang masih baik juga dari orang-orang Quraisy
yang bernama Abul Bakhtari bin Hisham, Abul Bakhtari bin Hisham, melihat ada sedikit keributan ya antara Abu Jahal dan siapa? Hakim bin Hizam. Maka Abul Bakhtari bertanya, ada apa ini? Ada apa Abu Jahal? Apa urusanmu terhadap Hakim bin Hizam? Dia, kata Abu Jahal, di Hakim bin Hizam melakukan perbuatannya buruk. Dia mencoba untuk mengantarkan bahan makanan kepada Muhammad dan sahabatnya. Dia berusaha untuk memberikan makanan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Maka aku tidak akan biarkan dia. Maka Abul Bakhtari ketika itu membela Hakim bin Hizam. Kenapa kau mencoba melarang Hakim bin Hizam? Dia itu hanya ingin memberikan makanan ini kepada bibinya. Siapa bibinya? Bibinya Hakim bin Hizam, Khadijah. Hakim bin Hizam masih keponakan Khadijah. Khadijah istri Rasulullah. Maka Abul Bakhtari akhirnya menekan Abu Jahal. Terjadi percecokan juga. Maka ketika itu Hakim bin Hizam langsung menyuruh budaknya untuk udah sana langsung bawa aja ke tempatnya ini bibiku Khadijah. Walaupun ketika itu Abu Jahal mencoba untuk menahan, tapi Abu Jahal nggak kuasa untuk menahan unta tersebut. Maka Abu Jahal bersama dengan Abul Bakhtari dan Hakim bin Hizam cekcok debat sampai ketika itu Hamzah paman Rasulullah Hamzah dari dibalik pagar dibalik pagar Si'ib Bani Abi Thalib tadi, Si'ibnya Abi Thalib tadi menyaksikan ada keributan ini di depan pintu pagar atau pintu gerbang tempat kaum muslimin. Maka Hamzah keluar, ada apa ini? Maka ketika Hakim bin Hizam, Abu Jahal, kemudian Abul Bakhtari menyaksikan Hamzah mau datang, mereka bubar. Orang-orang kafir ini bubar. Supaya nggak ketahuan sama Hamzah kalau mereka sedang tengkar. Nanti kalau ketahuan sama Hamzah, orang-orang kafir ini kok sama-sama kafir kok malah debat, malah tengkar. Ini jadi bikin malu Akhirnya mereka bubar, ketahuan Hamzah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah lamanya proses pemboikotan 3 tahun lamanya, di akhir-akhir dari masa 3 tahun tersebut orang-orang yang punya hati nurani ini dari orang-orang kafir pun ingin mengakhiri sohifah atau kertas kesepakatan pemboikotan tersebut, ingin dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Justru dari orang-orang kafir yang masih punya hati nurani, karena orang-orang kafir itu sebenarnya mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana agama yang benar, mana agama yang salah. Maka dari itu mereka sebenarnya tahu kalau agamanya Muhammad dan para sahabatnya itu adalah agama yang benar. Namun karena fanatisme kesukuan, karena fanatisme nenek moyang, karena fanatisme agama-agama nenek moyang, itulah yang membuat mereka tidak bisa meninggalkan agama lamanya. Walaupun mereka yakin agama mereka salah, dan mereka yakin agamanya Muhammad dan para sahabatnya adalah agama yang benar. Itu sudah terjadi. Kondisi semacam itu sudah pernah terjadi di masa lalu, masa Rasulullah, bahkan sampai masa sekarang pun masih terjadi. Rela untuk bertahan dalam kebatilan, dalam kekeliruan, dalam kesalahan, dalam beragama, hanya karena jaga tradisi, jaga keyakinan nenek moyang, jaga supaya nggak dicela sama masyarakat. Tahu yang benar tapi hanya memilih mencari ridho manusia. Ini terjadi di zaman sekarang pun. Maka itu berbahaya sekali. Jangan sampai kita mengetahui kebenaran, mengetahui yang hak, namun kita berpaling dari kebenaran hanya karena mencari ridho manusia. Ikhwani fillah, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang tadi ingin untuk membatalkan perjanjian tersebut, maka berawal dari Hisham bin Amr al-Amiri.
Ya. Maka Hisham bin Amr datang kepada Zuhair bin Abi Umayyah Al-Mahzumi. Ya. Hisham bin Amr datang kepada Zuhair bin Abi Umayyah Al-Mahzumi dan mengatakan, wahai Zuhair, ya, kerabat-kerabatmu dari Bani Hashim, ya, yang menderita. Tidak, sebelumnya mengatakan, wahai Zuhair, apakah engkau senang? Ya, apakah engkau merasa bahagia melihat kondisi seperti ini? Ya, engkau bisa makan makanan enak, engkau bisa berpakaian dengan pakaian-pakaian yang baik, dengan pakaian-pakaian yang bagus, sedangkan kerabatmu dari Bani Hashim mereka binasa, mereka hancur, mereka teraniaya, terzolimi. Apakah kamu senang? Ya, maka Zuhair mengatakan, Zuhair bin Abi Umayyah Al-Mahzumi. Sebenarnya Zuhair ini, Anda jelaskan sedikit tentang Zuhair. Zuhair ini masih sukunya Bani Mahzum sebenarnya. Ya, sukunya Bani Mahzum, ya, suku yang sama dengan Abu Jahal, ya. Abu Jahal Amr bin Hisham Al-Mahzumi. Nah, namun Zuhair ini ibunya itu sebenarnya adalah Atiqah. Ibunya Zuhair itu Atiqah binti Abdul Muthalib. Ya. Masih bibinya Rasulullah. Ya, Atiqah kan masih bibinya Rasulullah. Nah, Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Zuhair ini ibunya Atiqah bin Abdul Muthalib. Ya, berarti Atiqah sama Abdullah masih saudaraan, dan Abdullah anak terakhir, anak paling kecil. Atiqah ini berarti bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke kisah tadi, wahai Zuhair, kata Hisham, apakah kamu merasa senang kamu bisa makan makanan enak, kamu bisa berpakaian dengan pakaian yang bagus, sedangkan kerabatmu dari Bani Hashim binasa, dari Bani Abdul Muthalib binasa. Ya, Zuhair sebenarnya juga agak tega. Zuhair ini, dia juga masih punya hati nurani sebenarnya. Maka Zuhair mengatakan, lalu bagaimana, apa yang bisa aku lakukan untuk menolong mereka? Aku hanya sendiri, ya, aku cuma sendiri saja, sedangkan mereka banyak, kelompokan orang-orang kafir, tokoh-tokoh mereka banyak, aku cuma sendiri, mau ngapain sendiri, gak bisa apa-apa. Nah, maka Zuhair mengatakan, kalau seandainya ada beberapa orang yang sependapat dengan aku, yang ingin membatalkan, ya, sohifah tersebut, kesepakatan keji tersebut, maka aku akan mencoba untuk membatalkannya, kata Zuhair. Maka Hisham mengatakan, kamu sudah dapat satu orang, ada orang lain yang akan membantumu. Siapa itu? Aku, ya, aku, kata Hisham. Ya. Maka Zubair mengatakan, baiklah, cari orang ketiga. Cari orang ketiga. Cuma 2 orang saja masih belum cukup. Cari orang ketiga. Maka Hisham kemudian menemui Mut'im bin Adi. Hisham menemui Mut'im bin Adi, ya, tokoh kafir juga ketika itu, masih kafir, mengatakan hal yang sama. Wahai Mut'im, apakah kamu merasa senang, kamu bisa hidup senang, hidup berkecukupan, sedangkan kerabatmu dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib binasa? Maka Mut'im mengatakan, ya, menjawab seperti jawabannya Zuhair tadi. Ya. Lalu mau bagaimana lagi? Apa yang harus aku lakukan? Aku hanya sendiri. Ya. Aku hanya sendiri. Aku nggak, ya. Seandainya ada orang lain yang bisa membantuku untuk membatalkan perjanjian keji tersebut, maka aku akan lakukan. Maka Hisham mengatakan, kamu sudah dapat 2 orang yang bisa yang sependapat denganmu. Siapa? Aku, ya, kata Hisham, dan Zuhair. Ya. Kata Mut'im, baiklah, cari orang keempat. Cari orang keempat. Akhirnya Hisham pun mencari orang keempat. Didatangilah Abu Bahtari. Nah, ini orang yang tadi sempat membela Hakim bin Hizam, ya, ketika ingin mengantarkan gandum. Ya. Ditawari seperti ditawari seperti penawaran kepada Zuhair tadi. Dikatakan, wahai Abu Bahtari, ya, bagaimana mungkin kamu merasa senang sedangkan kerabat kita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib binasa? Ya. Kemudian Abu Bahtari mengatakan, aku harus bagaimana? Aku hanya sendiri. Seandainya ada orang lain yang bisa membantu. Ada, ya, kata Hisham. Kamu sudah temukan 3. Siapa? Aku, Zuhair, dan Mut'im. Kalau begitu cari orang kelima. Ya. Akhirnya dicari orang kelima,
didatangilah Zam'ah bin Aswad bin Muttalib. Zam'ah bin Aswad bin Al-Muttalib. Maka diajaklah, ya, ditawari seperti perkataan sebelum-sebelumnya, ya. Dan akhirnya mereka berlima berkumpul. Ya. Mereka berencana untuk membatalkan sahifah, ya, surat kertas kesepakatan pemboikotan yang zalim tersebut, ya. Mereka berencana untuk menjebak Abu Jahal, untuk memojokkan Abu Jahal. Maka Zuhair mengatakan, kita besok akan membatalkan perjanjian tersebut. Kita akan datangi tokoh-tokoh Quraisy itu. Besok aku akan tawaf di Masjidil Haram dan aku yang akan mulai ngomong dengan Abu Jahal itu, ya, dengan si ketika itu sebutannya Amr, ya, Amr bin Hisham. Aku akan ngomong sama Amr bin Hisham itu. Maka keesokan harinya Zuhair melakukan tawaf di Masjidil Haram. Dia berpakaian bagus, ya. Ketika itu Abu Jahal sedang nonton, ya, sedang nongkrong-nongkrong di samping Ka'bah, ya, di Masjidil Haram. Jadi Abu Jahal ini memang tempat nongkrongannya di Masjidil Haram, ya, sama kawan-kawannya. Maka Zuhair setelah tawaf ia mendatangi Abu Jahal, ya, dan berteriak kepada Abu Jahal, sungguh aku tidak akan duduk, ya, demi Allah, katanya, kata siapa? Zuhair, demi Allah sungguh aku tidak akan beranjak dari sini, tidak akan duduk sampai sahifah, ya, surat kesepakatan pemboikotan tersebut dirobek, ya. Aku nggak akan pergi dari sini sampai surat itu dirobek, dibatalkan. Maka Abu Jahal mendengar itu tersebut, dia mengatakan, kadzabta, ya, kadzabta anna sahifata, ya, tidak akan disobek, ya. Kamu bohong bahwasanya surat tersebut, perjanjian tersebut tidak akan disobek, tidak akan batal, ya. Maka orang kedua, ya, siapa? Al-Aswad, ya, Zam'ah bin Aswad Al-Aswad datang, ya. Tiba-tiba mengatakan, antal ladzi akdzab, ya, sambil nunjuk-nunjuk Abu Jahal, kamu yang sebenarnya lebih pendusta. Sesungguhnya kita tidak pernah sepakat dengan perjanjian itu ketika ditulis. Dari awal itu, kata Zam'ah, kita tuh nggak pernah sepakat dengan perjanjian tersebut, ya. Kamu yang lebih pendusta, ya. Kemudian Abu Bakar nyusul, iya benar, ya, kita nggak pernah sepakat dengan perjanjian ini, kita ingin perjanjian ini dibatalkan, ya. Ya, udah 3 orang nih yang jadi pembela nih. Abu Jahal cuma diem aja nih, ada apa nih lo? Dia sendirian, nggak ada yang bela, ya. Kemudian Hisham, ya, Hisham bin Amr akhirnya nyusul, ya benar-benar saya juga ikut pendapat sama mereka yang ingin membatalkan perjanjian. Kemudian Mut'im bin Adi juga, iya benar, ya. Nah, akhirnya, ya, banyak nih, 5 orang nih, ya, yang mau berniat membatalkan, ya. Nah, kalau mau dihitung dari kualitas, dihitung dari ini voting, ya, kebanyakan suara, ya, ini suaranya sudah banyak nih untuk membatalkan perjanjian, suaranya banyak. Nah, Abu Jahal ini suaranya kurang nih, ya, dia kekurangan pendukung, ya, jadi nah, debatlah mereka itu, ya. Abu Jahal mengatakan kepada mereka, wah, ini sudah direncanakan ini mereka sudah merencanakan ini, ya, berusaha untuk membatalkan, ya. Tadi malam ini pasti mereka rencananya. Abu Jahal sudah bisa nebak, ya, bisa duga dia. Cerdas sebenarnya dia, Abu Jahal ini, ya, bisa nebak, bisa menduga, ya. Memang dia sebenarnya orangnya cerdas, tapi goblok, ya, tapi bodoh. Jadilah dia Abu Jahal. Kemudian di tengah-tengah ributnya mereka ini berdebat, datanglah Abu Thalib. Abu Thalib datang bersama dengan beberapa orang dari kaumnya, datang berada di sisi Ka'bah, dan mereka meneriaki manusia ketika itu, ya wahai manusia, ya ayuhan nas, ya ma'syarul Quraisy, gitu, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah aku ingin bicara. Nah, Abu Thalib mengumumkan sesuatu, ya, wahai ma'syarul Quraisy, aku akan bicara. Aku datang ke sini membawa kabar yang disampaikan oleh keponakanku Muhammad. Aku membawa kabar yang kabar ini akan menjadi akan menjadi solusi dari pertikaian yang terjadi di antara kami Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dengan kalian orang-orang Quraisy. Ini nanti akan jadi patokan, ya, jadi solusi di antara dari masalah
yang selama ini terjadi. Apa itu? Kata orang-orang, apa itu? Rasulullah atau Muhammad, keponakanku, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirim rayap yang memakan sohifah kertas perjanjian tersebut. Ya kan, kertasnya kan disimpan di mana? Kertas perjanjian tersebut disimpan di Ka'bah, di dalam Ka'bah, ditulis perjanjian pemboikotan bla 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 bla. Nah, kertas tersebut disimpan di Ka'bah. Ya. Ditutup Ka'bah dan tak pernah dibuka dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Kata Abu Thalib, Muhammad, keponakanku, mengabarkan dari Allah bahwasanya Allah telah mengirim rayap untuk memakan kertas perjanjian tersebut, sohifah tersebut. Ya, maka aku di sini bersama ya beberapa orang yang aku bawa akan memastikan benar atau tidak. Seandainya apa yang dikabarkan oleh keponakanku ini benar, maka niscaya kami, aku ya dan kami semua Bani Hashim akan membela Muhammad sampai titik darah penghabisan, sampai kami semua binasa. Tapi seandainya apa yang dikatakan Muhammad ini tidak benar, salah, maka Muhammad akan aku serahkan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir. Nah, maka Abu Jahal ngaku-ngaku, ya, Abu Jahal ngaku-ngaku, oh ya, sip, bagus, ya. Itu keputusan yang bagus, ya, kata Abu Jahal. Silakan saja dicek, ya, silakan dicek. Ternyata, ya kemudian ketika seseorang disuruh masuk untuk mengambil surat tersebut, setelah dibawa keluar, dibuka suratnya, ternyata surat tersebut sudah dimakan rayap, ya, tulisan-tulisannya sudah habis dimakan rayap, ya, kecuali tulisan yang berlafadzkan Allah atau yang berlafadzkan Bismillah atau Bismillah ya Allahumma, ya, itu yang nggak dimakan rayap, yang lain habis dimakan rayap. Nah, terkejutlah manusia ketika itu yang berada di situ. Abu Jahal pun sangat terkejut. Ternyata benar apa yang dikatakan Muhammad. Akhirnya pun ya Abu Jahal menerima risiko. Ya, kalau risiko ya ini, kalau memang benar perkataannya Muhammad, maka Abu Jahal pun harus ridho untuk dibatalkannya kesepakatan tersebut. Ya, Abu Jahal setuju tadi. Nah, akhirnya dibatalkan. Maka ketika itu Mut'im bin Adi, salah satu orang kafir yang baik tadi, yang punya hati tadi, langsung dia menuju ke sisa kertas-kertas tadi, kemudian ditambah disobek-sobek. Wah, langsung tambah dihancurin sampai sampai jadi pecahan-pecahan potongan-potongan kecil. Ya, langsung ini sudah batal, perjanjian ini sudah batal. Ya. Kemudian Abu Thalib dia pergi menuju tempat persembunyiannya tadi di Syi'ibnya bersama dengan teman-temannya. Ya. Oh ya, sebelumnya Abu Thalib berdoa. Sebelumnya dia berdoa bersama dengan teman-temannya di sisi Ka'bah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kami tahu bahwasanya Muhammad benar, maka tolonglah kami dan tolonglah kami dari kezaliman orang-orang yang menzalimi kami, ya. Dan tolonglah kerabat-kerabat kami. Maksudnya ya dia doa untuk kerabat-kerabatnya, ya. Ya kurang lebih seperti itu doanya. Kemudian dia pulang, Abu Thalib pulang bersama dengan teman-temannya. Mut'im bin Adi pun ikut berjalan bersama Abu Thalib di belakang sehingga sampai ke perkampungan. Sampai di Syi'ibnya Abu Thalib tersebut, maka Mut'im bin Adi teriak, wahai muslimin, ya, ya ayuhal muslimun, ya ayuhal muslimin, keluarlah, ukhruju, ya, keluarlah dari tempat persembunyian kalian, sesungguhnya perjanjian itu sudah batal, ya, maka kalian keluar dari tempat persembunyian kalian, ya, dan jalani hidup seperti sedia kala. Akhirnya perjanjian batal, kaum muslimin bisa keluar dari tempat persembunyiannya, dari tempat perasingannya, kemudian tinggal di rumah-rumah mereka yang sebenarnya, dan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang sebelumnya dilarang. Ya, akhirnya kaum muslimin alhamdulillah berhasil selesai dari ujian tersebut, pemboikotan tersebut. Mereka bisa kembali berjualan, berdagang, dan seterusnya. Ya. Maka perjanjian tersebut selesai di tahun ke-9 atau ke-10 kenabian. Wa'alaikumsalam muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang bisa Anda sampaikan. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, maka itu dari diri Anda pribadi. Anda cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.